pemirsa, apa kabar Anda? Sekarang saya ajak Anda kembali untuk ngobrol dengan Profesor Akal Sehat Rocky Gerung. Nih, halo, Bu Rocky. Profesor darurat. Oh, Profesor darurat. Gitu. Kenapa? Karena akan ada. Iya, karena Ya. Iya, darurat akal sehat nih satu negeri. Negeri sih nggak darurat akal sehat, yang darurat akal sehat tuh istana. Iya, iya. Jadi banyak orang yang sebenarnya tidak kaget, tapi banyak yang sulit menyebutnya, bingung. Mungkin lebih tepatnya bingung, kecewa pun tidak gitu. Karena kalau saya tadi nyebut dalam pepatah Melayu ini seperti pulau lenyap, daratan pun tenggelam. Jadi apa artinya? Sudah tidak ada harapan. Ya, pulau lenyap, daratan tenggelam. Orang berharap ada kapal Nabi Nuh. Ya. Tapi yang ada di situ Nabi Dungu, bukan Nabi Nuh gitu. Kalau Anda sendiri kaget nggak dengan keputusan pemerintah itu? Kaget aja, karena ya rasionalnya nggak ada tuh. Saya baca seluruh regulasi itu, Perpu, Kepres, segala macam itu. Kan problem kita yang darurat itu adalah soal kesehatan. Yes. Jadi itu poinnya kan. Tapi Perpu itu tidak mengatur tentang kedaruratan kesehatan justru. Yes. Justru dia mengatur potensi kerugian ekonomi. Ya karena itu seluruh Perpu itu sebetulnya adalah semacam janji, tadi disebut harapan bahwa ekonomi bisa dipulihkan dengan menggelontorkan sekian banyak uang. Jadi pemerintah lebih fokus pada potensi kemacetan ekonomi daripada potensi kehilangan nyawa manusia kan, itu soalnya. Konsisten loh ini sikap ini ya, sejak awal konsisten kan? Dari awal begitu, dari awal kita publik sudah membaca kecenderungan itu bahwa pemerintah nggak mau kehilangan momentum ekonomi. Ya. Jadi dia lebih memilih menyelamatkan momentum ekonomi daripada memakai momentum ini untuk mencegah, menghalangi penyebaran virus. Nah, lebih gila lagi, seluruh kemampuan diskresi pemerintah yang dimintakan melalui Perpu itu, termasuk untuk jangan pidanakan kalau terjadi kekacauan kebijakan. Seluruh diskresi itu dimaksudkan untuk menghasilkan harapan pada perbaikan ekonomi. Bukan harapan untuk mempercepat penanggulangan virus ini kan. Jadi logikanya adalah tetap ingin memamerkan bahwa nanti setelah virus ini selesai, ekonomi tetap jalan, ibu kota tetap pindah. Jadi terlihat bahwa politik anggaran pemerintah itu tidak dimaksudkan untuk memilih mana yang lebih utama. Dia tetap anggap pertumbuhan ekonomi utama, karena itu segala macam easing, relaksasi itu mesti diberikan nanti itu. Loh, itu soal nanti. Yang darurat sekarang adalah soal penyebaran virus itu, yang bahkan di dalam negeri sendiri orang udah nggak percaya. Berapa sih data kita? Barusan peneliti luar negeri juga menganggap bahwa data Indonesia ini palsu terus. Karena dalam perbandingan misalnya, jumlah yang dites sama dengan jumlah yang dinyatakan positif. Dan itu 3 kali berturut-turut. Jadi orang nggak percaya lagi. Nah, saya melihat misalnya, investor itu, dia tidak akan membaca janji kebijakan relaksasi ekonomi dari pemerintah. Dia nggak akan baca itu. Yang dia akan baca adalah kepercayaan publik terhadap janji itu. Nah, rakyat makin lama makin nggak percaya ya, kalau kita lihat misalnya bahasa tubuh dari pemerintah lokal, Pemda itu sebetulnya udah menganggap bahwa itu memang tadi betul daratan udah hilang dan pulau udah tenggelam gitu. Jadi masing-masing pemerintah daerah mulai bikin kapal Nabi Nuh sendiri-sendiri itu. Kan itu soalnya kan. Ya. Karena nggak ada sesuatu yang jelas bahwa ini mau nangani virus atau mau menyelamatkan muka pemerintah. Oke. Di mata investor. Padahal investor nggak peduli juga dengan seluruh keterangan yang dibuat oleh pemerintah. Investor peduli pada kemampuan rakyat untuk menerima kenyataan bahwa pemerintah
tidak kompeten dan itu buruk di mata investor. Ya, tadi saya membaca di sebuah media pernyataan dari salah seorang ketua Apindo yang juga dia mempertanyakan pemerintah, dan menurut saya analoginya menarik. Kata dia ketika terjadi kebakaran, pemerintah bukan fokus untuk memadamkan api, tapi justru menyelamatkan puing-puing. Ini menurut saya analoginya luar biasa. Itu pengusaha loh yang berpikir begitu. Ya itu pengusaha yang memang pintar. Jadi saya kira itu memang poinnya kan. Jadi pengusaha pun nggak bisa diyakinkan bahwa kalau misalnya virus ini tidak diselesaikan, maka dengan sendirinya ekonomi memburuk. Kan pemerintah puter logikanya kan. Kita akan taruh uang untuk menjaga supaya momentum ekonomi ini berlangsung. Loh, bukan momentum ekonomi, ini momentum pemulihan kesehatan rakyat dulu, baru pemulihan ekonomi. Dan dana untuk pemulihan ekonomi udah dianggarkan banyak sekali. Dan sialnya, dana itu diambil justru dari pos yang sebetulnya demi mempertahankan kualitas sumber daya kita, yaitu pos pendidikan. Dana abadi pendidikan, saya baca dalam Perpu itu, akan dipakai untuk proyek ini, proyek nalangin kekacauan kebijakan ini. Jadi pemerintah itu, betul sih pengusaha tadi, pemerintah itu seperti rumah terbakar, dia ambil aqua dari rumah sakit untuk madamin rumah yang terbakar di sebelah. Akibatnya si pasien di rumah sakit juga kehilangan air bersih kan. Jadi emang ngaco. Kan itu dana pendidikan itu dana abadi, nggak boleh diambil. Pemerintah ingin mempertahankan pencitraan dengan merusak masa depan generasi, yaitu mengambil hak generasi untuk jadi pintar, untuk mensubsidi pemerintah yang bodoh hari ini kan, dipakai dana abadi pendidikan, itu kan gila kan. Padahal konstitusi bilang itu dana abadi itu, biaya pendidikan itu biaya investasi masa depan. Sekarang dipakai untuk relaksasi ekonomi yang dibayangkan pasti buruk, yang pasti buruk. Bung Sri Mulyani bilang 0,4, ya mulai aja di fakta itu kan. Ngapain berusaha untuk berambisi untuk membatalkan 0,4 minus 0,4 pertumbuhan itu? Kalau seluruh dunia juga menghadapi hal yang sama. Ini pemerintah mau nyolong kesempatan, lalu pakai argumen ya karena ini krisis maka kita minta supaya defisit anggaran diperlebar naik ke 5%. Wah itu moral hazardnya ada di situ. Semua jingkrak-jingkrak nanti kan. Oke, ada kesempatan untuk markup proyek segala macam, ada kesempatan untuk mumpungisme. Jadi situasi darurat ini tidak dianggap darurat oleh pemerintah. Yang darurat adalah ekonomi justru, bukan kesehatan masyarakat. Itu terbalik-baliknya tuh. Perpu itu. Tadi ada menarik menggunakan istilah moral hazard, karena banyak orang kemudian curiga. Satu, yang langkah dilakukan oleh pemerintah menimpakan semua kesalahan pada corona. Artinya sebenarnya gue udah benar, tapi gara-gara corona ekonomi jadi berantakan gitu. Terus yang kedua, memanfaatkan momentum itu untuk mendapatkan tadi manfaat-manfaat ekonomi, benefit ekonomi. Salah satunya yang tadi yang tidak bisa dituntut tadi. Sakti sekali tuh, Bung Rocky. Karena itu dari awal udah kebaca kan, dia mau ngakalin si corona, padahal corona yang dalam pikiran si corona, ini kedunguan semacam ini yang akan membuat corona akan berkembang lebih agresif lagi. Karena itu soalnya tuh. Dan saya nggak anggap bahwa ada semacam perdebatan seru di dalam kabinet waktu memutuskan Perpu ini. Saya anggap bahwa Perpu ini sudah disodorkan oleh 2-3 orang yang memang udah bikin kalkulasi termasuk konsekuensi pidana yang harus dihindari, karena memang bersiap-siap untuk memanfaatkan moral hazard itu, mempungisme itu kan. Saya kira begitu tuh. Karena setelah itu, ya publik juga, ya apa poinnya tuh, orang masih nanya nanti ambil di mana segala macam. Jadi tetap poinnya adalah kita tidak lagi punya semacam tabungan etika, karena dari awal pemerintah itu nggak pernah konsisten dengan janjinya. Jadi itu poin pertama dalam kedaruratan. Orang harus dipercaya dulu, baru dia bisa ngibul gitu. Ini karena ngibulnya kebanyakan, ya orang percaya bahwa dia akan ngibul lagi kan. Ya saya dapat meme tadi tulisannya PSBB, Presiden sedang buang body gitu kan. Jadi akhirnya jadi lucu-lucuan gitu kan. Ya karena memang dari awal memang itu yang berarti tapi dari awal memang begitu, buang body terus. Bung Rocky, dari meme tadi ada yang satu hal yang patut kita syukuri.
Bahwa dalam situasi seperti sekarang ternyata orang Indonesia tidak tidak kehilangan selera humornya gitu kan. Iya, karena tinggal itu pertahanan diri terakhir adalah menghumorkan parodi ini nih. Jadi sesuatu yang dari awal memang dia buang body terus dari soal politik, soal pemilu segala macam. Jadi memori publik akan diingatkan ulang, terutama dalam keadaan yang mencemaskan hari ini. Ya. Nah, kalau dalam situasi seperti sekarang ini, kan saya jadi teringat seorang penulis Amerika yang dia menyatakan bahwa harapan palsu itu lebih buruk daripada kita kehilangan harapan. Yes, ya. Situasinya seperti sekarang ya, Bung Rocky kira-kira. Iya, orang yang kehilangan harapan, dia akan cari jalan keluarnya sendiri gitu. Jadi saya tidak lagi berharap, oleh karena itu biarkan saya mengambil jalan yang jarang. Itu juga ada penulis Amerika sebutkan itu tuh, bahwa ambil jarang yang jalan dilalui orang. Ya. Robert Frost mengatakan itu persis kredonya para pendaki gunung. Ya. Ya, the road less traveled gitu. Tetapi dengan cara itu saya membuat harapan saya sendiri. Nah, harapan palsu itu kita berharap per detik ada perubahan pikiran, mindset di sana, enggak juga. Jadi yang ada adalah sugar cover, gula-gula bahwa oke, nanti dunia usaha udah jangan khawatir segala macam begini-beginian tuh. Loh, kedaruratan pertama itu di bidang kesehatan, bukan kedaruratan ekonomi. Kedaruratan ekonomi itu nanti. Jadi percepatan, pemerintah pakai istilah percepatan penanggulangan. Kalau dipercepat, logikanya begitu selesai secepatnya, begitu ekonomi pulih itu kan. Jadi buat apa antisipasi kesulitan ekonomi yang pasti terjadi kalau yang terjadi adalah perlambatan penanganan, bukan percepatan. Karena tetap masih daerah masih anggap bahwa kami mau lockdown aja. Oke, dengan ancaman pidana mau diberikan pada seluruh orang yang mau lockdown, kan gila. Ya, dengan itu putusan kemarin oleh pemerintah dan mengeluarkan beberapa PP, yang Anda bayangkan kira-kira skenario seperti apa yang akan terjadi? Kalau ditanya ke saya akan tanya ke KSP kan, karena KSP yang ngatur strategi. Kalau tanya ke KSP akan tanya tunggu sidang kabinet masih nyusun tentang juklak segala macam itu. Jadi terlihat bahwa ya, saya tanya dampaknya deh. Menurut Anda dampak dari kebijakan pemerintah dari beberapa PP itu? Dampaknya secara logika itu nggak akan ada dampak apa-apa karena pembebanan anggaran dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan ekonomi 3 bulan ke depan, bahkan disebut sampai tahun 2023 apa. Kalau skenario itu mereka menggunakan melebarkan anggaran selisih dengan utang. Iya, defisit APBN 5%. 3 tahun. Kan itu 3 tahun kan. Ya. Jadi orang akan pikir kalau begitu 3 tahun mau dibiarin virus ini berkembang terus. Kan nggak ada semacam target yang terukur gitu bahwa oke, kami akan hentikan virus ini di dalam waktu 3 bulan. 3 bulan berikutnya adalah semacam upgrade keadaan itu. Berarti selesai dalam 9 bulan. Ini dibikin 2023 kan. Jadi orang anggap bahwa yang mana yang urgent kalau begitu tuh. Sehingga kalau ditanya tadi apa dampaknya? Ya dampaknya adalah ketidakpercayaan publik terhadap janji itu. Bahkan pengusaha tadi itu dari Apindo ya. Itu dia udah kasih sinyal boy. Yeah. Kan dia udah kasih sinyal tuh bahwa ini memang bakal gagal. Jadi pengusaha sendiri meragukan janji pemerintah yang bahkan sudah diwanti-wanti dalam Perpu itu bahwa kami bisa mengambil semua diskresi kami untuk memulihkan ekonomi tanpa ada peluang untuk dipidanakan tuh. Jadi dia udah takut duluan sebetulnya kan, karena itu dia preempt. Lo justru itu yang berbahaya karena berarti sinyalnya kalau begitu kalian mau nyolong gitu dan minta nggak dipidana kan persepsi ini soal persepsi itu. Oke. Bung, bukankah itu sebenarnya logika yang sangat sederhana gitu dari si pengusaha tadi, pedagang tadi. Dia kan cuma berpikirnya kira-kira begini, kalau orangnya pada sakit, orangnya nggak berani keluar, terus banyak yang mati, gua mau jualan sama siapa? Kan kira-kira gitu ya logika gampang ya. Iya,
Itu soalnya kan, ya memang orang senang ada Menteri Keuangan kemudian punya kewenangan untuk mengatur kepabeanan, untuk mempermudah perdagangan, impor segala macam. Ya, tapi orang lain juga pikir bahwa iya, kemudahan itu justru dimanfaatkan oleh rent seeker, oleh pemilik kuota segala macam. Jadi tetap nggak ada semacam kejujuran buat mau saya begini, harusnya pemerintah jujur mengatakan bahwa kami sudah tidak dipercaya gitu. Karena itu jangan pakai lagi jargon-jargon yang menambah ketidakpercayaan terhadap pemerintah kan. Kan rejim ini dikuasai oleh rent seeker, oleh pencari ekonomi, kota segala macam. Yeah. Iya. Jadi apa yang mesti dilakukan dalam keadaan semacam itu? Si pengusaha tadi membaca bahwa ya mungkin aja itu diberikan pada pengusaha, tapi bukan pada semua pengusaha, hanya pada beberapa monopolistis yang dari awal sudah bercokol di istana kan itu. Sinyalnya kan begitu mesti dibaca. Bukan si pengusahanya ngeyel, pengusahanya tahu bahwa permainan jual beli kota itu juga menjadi mainan utama pengusaha-pengusaha istana itu kan. Ya, jadi bukannya pemerintah tidak paham dengan logika sederhana tadi, tetapi karena justru mereka punya agenda tersendiri di tengah situasi yang sedang wabah seperti ini, gitu. Iya, sinyal buat jangan pidanakan kami, itu artinya secara terbalik psikologinya tahu bahwa itu akan ada persoalan. Ya. Jadi dari awal mereka tahu ada persoalan. Padahal dia nggak perlu ucapin pun, prinsip hukum begitu, prinsip hukum administrasi begitu. Kebijakan jangan dipidanakan. Memang itu etika administrasi. Tapi di kita di sini justru terbalik itu. Yang seharusnya menjadi dasar etis dari kebijakan justru diperjualbelikan dalam bentuk surat kuota untuk import, izin import khusus segala macam itu dengan preferensi yang sangat politis, bukan preferensi yang rasional ekonomi kan. Gitu. Kalau kita udah susah ngomong sama pemerintah, kalau gitu saran Anda apa deh untuk rakyat Indonesia supaya ngadepin situasi seperti ini, supaya mereka, karena gini, banyak yang bilang bahwa kalau toh kita selamat dari corona, tapi ada kemungkinan kita nggak selamat untuk nggak masuk rumah sakit jiwa. Saya bikin harapan aja bahwa di dalam mitologi Yunani hari ini kotak Pandora terbuka semua. Apa yang dijanjikan pemerintah itu menghasilkan kebaikan bagi dia. Seluruh kekacauan menyebar, di dasar kotak masih tersisa yang disebut hope. Hope remains, begitu. Nah, hope ini adalah, saya anggap bahwa semua orang harus bikin kapal Nabi Nuhnya sendiri tuh. Karena nggak ada Nabi Nuh di Republik ini, maka Pemda akan bikin kapal Nabi Nuhnya sendiri itu, kecamatan akan bikin segala macam tuh. Dan dalam keadaan itu, kemampuan membujuk pemerintah pusat akan makin runtuh. Karena faktanya semua orang membangun kapalnya sendiri. Kenapa? Karena nggak ada yang percaya pada nakoda besar tersebut, sang nakoda utama, tidak ada yang percaya. Jadi pulihkan kepercayaan dan itu akan makin susah. Karena saya bayangkan misalnya, mungkin presiden, ya kapasitasnya kita tahu kurang dalam soal mengambil keputusan dalam suasana yang sangat urgent semacam ini. Tapi mereka yang berkeliling di sekitar presiden, membuat presiden jadi semacam, dulu ada filmnya tuh Puyi, The Forbidden City itu. Ya, Kaisar Puyi ya. Iya, Kaisar Puyi yang dikelilingi oleh penasihat-penasihat, tapi kaisarnya sendiri sebetulnya adalah anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.